Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata ya, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita bicara tentang Perda Haluan Pembangunan Masa Depan Bali yang ditargetkan gitu kalah 100 tahun atau 1 abad gitu. Ini perda sudah disahkan dan kita mewawancarai Ketua IHGMA Bali Bapak Yoga Iswara berkaitan dengan bagaimana tanggapan pelaku pariwisata Bali terhadap perda ini. Disebutkan bahwa perda ini akan mampu membentengi Bali dari kerusakan akibat pariwisata. Jangan sampai tourism kill tourism, jadi pariwisata membunuh pariwisata. Apakah ini akan mampu menjadi seperti itu perda ini? Kita akan coba kulik lebih dalam dengan Pak Yoga Iswara. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu Pak Yoga. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat? Baik. Dan situasi pariwisata sudah mulai sedikit atau malah sudah mendekati normal nih? Gimana cerita sedikit tentang itu Pak Yoga? Betul, kalau kita ambil dari bulan Januari hingga sekarang, itu tingkat okupansi bahkan sudah menyamai, bahkan melebihi tahun 2019. Sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi. Jadi mudah-mudahan ini akan semakin menguat ke depannya, ya, dengan berbagai pasar-pasar yang juga sekarang banyak mulai masuk ya, yang dulunya mensupport kita, Australia terbesar, kemudian India, ya, sekarang juga mudah-mudahan Cina akan menyusul segera ya. Jadi sudah mulai akan ada melebihi Astungkara gitu ya Pak? Astungkara ya. Kemudian kita bicara tentang disahkannya Perda Haluan Pembangunan Masa Depan Bali ya. 100 tahun Bali, Bali era baru katakanlah begitu. Gimana Pak Yoga sebagai seorang pelaku pariwisata menanggapi atau berpendapat tentang perda ini? Baik. Nah, ketika kita melihat perda yang memang sudah rencana perda yang sudah disahkan menjadi perda terkait dengan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025 ya. Jadi kami dari pelaku pariwisata tentunya ini menjadi sebuah rambu-rambu yang bagus untuk kedepannya di Bali. Kami merasakan bagaimana COVID-19 meluluhlantahkan, memporak-porandakan kita, ya. Dan pada saat itu kita tidak pernah atau memiliki sebuah pertanyaan dalam diri, apakah kita bisa kembali normal? Apakah kita bisa kembali seperti sebelum pandemi COVID? Nah, itu pertanyaan besar buat kita di pelaku pariwisata. Dengan segala upaya yang dilakukan dengan pemerintah, stakeholder, ya tentunya juga support yang besar sekali dari Pak Jokowi, akhirnya kita tahun 2022 itu kita dibuka ya secara bertahap dan hingga sampai sekarang dan bisa menguat. Nah, yang saya bisa garis bawahi adalah kita tidak akan pernah kehilangan pembelajaran dari COVID-19 itu. Artinya melihat Bali yang begitu rentan sekali dengan tekanan-tekanan yang sifatnya seperti COVID, ya ada gunung meletus ya. Jadi kita memiliki prinsip bahwa bagaimana kita ketika kita sudah melewati COVID ini dari stability kita akan menuju sustainability. Artinya banyak sekali ada PR-PR yang harus kita selesaikan. Dan kebetulan perda yang disusun terkait dengan haluan pembangunan Bali masa depan ini semuanya menjadi PR-PR besarnya kita di Bali, terutama di pariwisata. Nah, sehingga kami menyambut sangat positif sekali. Ini menjadi bagian kita untuk menyelamatkan Bali, bagian kita untuk menjaga Bali, ya termasuk kita bilang ini sebagai introspeksi buat kita semua. Jadi selama ini Bali berjalan tanpa adanya sebuah perencanaan, tanpa adanya sebuah blueprint, tentunya banyak hal-hal yang sifatnya berdampak yang tidak terukur. Nah, dengan adanya blueprint atau dengan adanya haluan ini, jadi kita tahu nih kita mau kemana 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi. Nah, ini menjadi sebuah hal yang perlu kita lakukan karena di dalam hati kita jangan sampai kita hanya memikirkan untuk kebutuhan kita saat ini saja, yaitu mengabaikan kepentingan generasi yang akan datang di dalam memenuhi kebutuhannya.
apakah itu kebutuhan tentang air bersih, apakah itu kebutuhan tentang lahan, ya, karena kita melihat dan mengetahui bagaimana alih fungsi lahan itu cukup tinggi di Bali, ya, seperti itu. Ya. Ini Pak Yoga melihat ini bisa menjadi semacam blueprint Ya. Bagi masa depan Bali dan juga membentengi Bali dari kerusakan yang selama ini juga sering didengungkan akibat pariwisata. Tapi persoalannya kemudian bagaimana Perda ini mampu melakukan hal seperti itu? Karena kan kita bicara 100 tahun, kita bicara mungkin 10 tahun dulu mungkin ya, kemudian 20 tahun, 25 tahun, itu kan waktu yang agak, ya katakanlah mungkin kita hari ini sudah tidak ada lagi ya, mungkin 100 tahun lagi. Gimana sih? Bisa ini, katakanlah implementasinya kalau kita bisa katakan begitu, gimana Pak Yoga? Baik. Nah, saya kebetulan mendapatkan kesempatan ya, untuk menyaksikan bagaimana rencana haluan pembangunan Bali masa depan ini terjadi. Dalam proses itu saya sempat sekali diundang. Di sana saya melihat bagaimana para, ya, tentunya dipimpin oleh Bapak Gubernur Bali, ada Bapak Wakil Gubernur, kemudian para guru-guru besar, ya, yang hadir di sana dan berbicara mengenai sesuatu impian apa yang menjadi harapan bukan saja kita, mulai dari leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, pendahulu kita. Bali ini sebenarnya apa dan bagaimana? Nah, ini saya melihat cara pandang mereka begitu luas sekali jangkauannya sampai 100 tahun. Nah, kita pun merasakan bahwa kita mungkin tidak ada pada saat itu. Ya. Namun seperti poin saya yang di awal bahwa tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah atau memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa harus mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Nah, implementasi yang sederhana yang bisa kita lihat, yang goal menjadi goal pertama ini adalah ini menyadarkan kita kembali, ya, terkait dengan satu, misalkan dari opini saya pribadi bahwa pariwisata ini untuk Bali, ya, bukan sebaliknya. Bali ini untuk pariwisata. Jadi kita harus melihat porsinya dulu. Kita ini sebenarnya bagian kecil yang kita persembahkan untuk Bali. Jadi kita adalah satu bagian, bukan kita yang Balinya yang harus mengikuti kita pariwisata. Jadi kita sekarang kiblatnya kita adalah kita tentunya memperkuat pariwisata ini dengan sekaligus memperkuat Bali itu sendiri, jangan sampai sebaliknya. Kita ingin pariwisatanya maju, tetapi kita banyak sekali mengorbankan pariwisata Bali. Dan kalau seandainya kita bicara jujur, ya, walaupun kami adalah bagian daripada pariwisata itu sendiri, jadi kita harus mengakui dampak yang kita berikan atau dampak yang pariwisata berikan kepada Bali ini cukup besar negatifnya. Ya, selain kita melihat dari dampak positif untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, devisa, kemudian penyediaan lapangan kerja, itu tidak bisa dipungkiri. Itu memberikan nilai positif. Tetapi kalau seandainya kita tidak berpikir yang lebih luas, selain yang positif, dampak negatif ini juga besar. Dengan adanya haluan ini, ya, adanya blueprint atau haluan pembangunan Bali masa depan, minimal dampak negatif ini bisa kita identifikasi. Dulu, setelah identifikasikan, tentu kita bisa membuat action untuk mengurangi. Nah, contoh hampir sederhana, penggunaan plastik. Ya, itu kebetulan ada dalam Pergub, ya, Pergub 97. Ini kan bahasanya dulu orang pesimis di Bali mengurangi sampah plastik kan. Mungkin tidak, gitu ya. Nah, buktinya kami di hotel, pelaku hotel, mineral water yang dulunya menggunakan kemasan plastik, sekarang menggunakan kemasan botol. Dan ini kita berlakukan botol kaca, kita berlakukan di Bali sejak tahun 2019 ya. Itu pengurangan sampah plastik yang botol di Bali itu mencapai 50 juta botol plastik per tahun. Bayangkan itu.
Nah, ini kan hal yang sederhana, tetapi sebenarnya memberikan dampak yang besar. Nah, ini menjadi bagian bagaimana kita jangan lupa dengan alam. Karena alam Bali tentunya kita mengetahui kita tidak memiliki sebuah infrastruktur yang kuat untuk pengolahan plastik, berarti kita harus mengurangi di hulunya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harus lakukan untuk bisa menjaga baik itu alam Bali, manusia Bali, dan juga budaya Bali. Karena itu yang masuk dalam perda ini ya. Betul, itu Manusia, menjadi tiga alam dan budaya. Itu yang dijaga nanti. Itu yang menjadi unsur utama. Kemudian kalau tidak salah saya melihat menggunakan 4 pendekatan alur yang mulai dari baik itu alur waktu masa lalu, masa kini, kemudian masa depan, kemudian menggunakan alur konsep juga, ada tesis, antitesis, dan juga sintesis. Kemudian ada alur proses, romantika, kemudian dinamika dan dialektika, dan terakhir itu alur ideologi. Jadi ada kultural, kemudian religius dan nasionalis. Jadi saya rasa pendekatannya cukup lengkap sekali ya. Mudah-mudahan ini menjadi momentum kita minimal pertama tadi saya sampaikan untuk bisa kita introspeksi diri. Kemudian yang kedua kita bisa memuliakan kembali untang tadi, alam, manusia dan budaya Bali. Sekaligus ini memberikan rambu-rambu kepada kita, termasuk generasi yang akan datang, untuk bisa berdiri kokoh untuk menjaga tradisi, kemudian adat istiadat, ya, seni budaya, termasuk alam Bali yang memang memiliki keunikan yang khusus. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan pernyataan Pak Yoga juga beberapa hari lalu kita baca tentang jangan sampai tourism kill tourism gitu ya. Jangan sampai pariwisata di Bali ini justru karena perkembangannya tanpa ada alur yang jelas, tanpa ada ini yang jelas, justru akan membuat pariwisata Bali justru suatu saat akan malah tidak ada lagi gitu ya. Dan itu bisa terjadi kalau tidak dikontrol dengan baik ya. Betul. Karena sifat dari sebuah bisnis itu kan profit, keuntungan. Betul. Ya, jadi tidak salah bahwa bisnis itu membutuhkan sebuah keuntungan. Nah, yang bagus dengan adanya haluan pembangunan Bali masa depan ini, bagaimana kita mendapatkan profit tanpa harus menciptakan dampak yang negatif. Nah, jadi itu yang diatur, rambu-rambunya ini yang diatur. Nah, tanpa ada rambu-rambu, tentu pasti kita kalau bertemu di perempatan pasti akan menjadi satu titik kekeosan. Nah, ini yang kita hindari. Jadi bagaimana kita berbisnis atau menjalankan usaha di Bali, tentunya keberlangsungan usaha itu penting untuk mendapatkan profit, tapi jangan sampai profit itu dijadikan tujuan satu-satunya. Ya, satu-satunya goal itu adalah keuntungan gitu loh. Nah, harapan kita, mari kita rawat juga angsanya. Ya, Bali ini harus dirawat juga. Jadi untuk bisa mendapatkan telur-telur emas tersebut ya. Jadi dengan adanya haluan ini, kita menghindari adanya tourism kill tourism. Tourism kill tourism itu kita ambil contoh yang sederhana, itu adanya perang harga. Nah, perang harga ini muncul ketika kita tidak memiliki sebuah equilibrium yang tepat antara supply dan demand. Jadi dengan kondisi saat ini, mohon maaf, kadang-kadang kita nggak tahu yang kurang supply-nya atau kurang demand-nya, karena kita tidak memiliki data yang tepat. Nah, dengan adanya blueprint ini, kebutuhan ke depan ini kan bisa membuat kita membutuhkan hotel bintang 5 berapa, kita membutuhkan hotel bintang 4 berapa, kajiannya seperti apa, di daerah mana kita membutuhkan. Jadi tidak sekedar orang berlomba-lomba pingin membangun di Bali, bukan membangun Bali. Iya. Nah, ini beda itu ya? Beda itu. Jadi membangun di Bali sama membangun Bali. Nah, kalau membangun di Bali, mereka tentu aspeknya pasti profit, hanya melihat dari aspek ekonomi. Tapi kalau membangun Bali, adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, lingkungan, dan juga budaya, seperti itu. Jadi ini cukup panjang juga dampaknya kalau bisa diimplementasikan dengan baik gitu. Tapi kalau Pak Yoga optimis ini bisa diimplementasikan oleh pemerintah dan stakeholder lain?
Nah, kalau kita sekarang bicaranya bukan masalah optimis atau tidak, ya. Ini menjadi sebuah keharusan. Keharusan ya. Ya, kalau seandainya Bali mau memiliki masa depan, ini adalah satu-satunya pintu kita untuk bisa menghubungkan kita dengan masa depan. Kita percuma nanti kita bicara hal-hal yang lain kalau dari sekarang kita sudah membebani banyak hal untuk generasi yang akan datang. Ya, jadi saya rasa ini sebuah keharusan dan ini bahkan menjadi yatnya kita ya untuk menyiapkan sesuatu walaupun kita tidak akan ada di sana di 100 tahun depan, tetapi itu menjadi bagian dari komitmen kita untuk menjaga Bali ini, menjaga tradisi Bali ini, sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan kita semua termasuk leluhur kita, para guru suci untuk menjaga Bali ini bisa terjadi ya seperti itu. Terima kasih Pak Yoga atas penjelasannya dan juga pandangan pendapatnya tentang Perda Haluan Pembangunan Masa Depan Bali ya. Tentu kembali saya garis bawahi bukan persoalan kita yakin tidak yakin akan terlaksana, tapi ini sebuah kewajiban, keharusan yang diimplementasikan karena ini demi masa depan Bali. Walaupun kita nanti tidak ada di 100 tahun kemudian, tapi anak cucu kita ya. Pak Yoga ini berikan warisan yang terbaik untuk Bali yang berkelanjutan katakan begitu. Baik, terima kasih Pak Yoga, terima kasih pemirsa Bali TV. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Om Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.